Kenapa saya selama ini sudah pelayanan, istri juga sudah bergereja, kita satu gereja, beribadah bersama, bertumbuh bersama, tetapi kok ada masalah yang seperti ini. Seakan-akan saya ini seperti orang yang gagal dalam membangun sebuah keluarga. Halo, Shalom. Saya sudah berkeluarga. Saya menikah pada tahun 2010. Saya dikaruniai seorang istri saya sangat spesial. Dia tunarungu, jadi tidak bisa mendengar dengan baik dan perkataannya juga kurang jelas seperti itu. Istri saya tunarungu sejak kecil, jadi dia betul-betul tunarungu total, jadi sama sekali tidak bisa mendengar apa-apa. Dampak dari keterbatasan istri, tentu saja ada keterbatasan dalam penerimaan juga dengan cara saya berkomunikasi dengan dia. Biasanya kami berkomunikasi, istri saya membaca bibir saya pada saat saya bicara dan saya juga mengerti suaranya. Jadi saya mendengar dengan suara, saya mengira-ngira, oh ini yang mau disampaikan sama istri seperti itu. Pada awalnya pernikahan kami baik-baik saja, bahkan kami bahagia, kami dikaruniai seorang anak juga. Tapi berjalannya waktu, kami mengalami keadaan di mana komunikasi kami kurang baik. Karena keterbatasan istri dan karena keterbatasan saya juga, akhirnya sering timbul konflik. Jadi seringkali apa yang saya katakan disalah mengerti. Saya juga jadi semakin tidak mengerti apa yang istri saya mau coba sampaikan ke saya. Pada waktu itu, setelah berapa lama kami menikah, karena kendala komunikasi itu, kami sering bertengkar. Karena sering terjadi salah paham, dan karena kondisi di dalam rumah tangga itu sudah kurang baik, maka saya berinisiatif sebenarnya untuk mencari sebuah komunitas atau gereja yang bisa menaungi kami. Saat itu kami mencari gereja dan kami akhirnya pergi ke Gereja Mahar Syaron, dan waktu itu di Gereja Mahar Syaron kami disambut dengan baik. Kami dikenalkan di CG. Nah, waktu itulah kami mulai masuk dalam CG. Keluarga kami jadi semakin baik, hubungan komunikasi jadi lebih baik. Dan saya sangat senang, bahkan kami memutuskan untuk melayani di gereja ini. Tapi setelah beberapa waktu berjalan, ternyata masalah itu masih ada. Tiba-tiba pada suatu hari kami terjadi sebuah konflik yang sangat tajam, ya, sebuah persisian yang sangat tajam di mana istri salah mengerti apa yang saya sampaikan. Istri saya ini sepertinya sangat kecewa atau mungkin dia sudah lelah dengan saya seperti itu. Sampai keadaan yang paling buruk adalah istri saya ingin bercerai dengan saya. Pada saat saya menghadapi itu, memang jujur saya juga merasa sangat berat, ya. Kenapa saya selama ini sudah pelayanan, istri juga sudah bergereja, kita satu gereja, beribadah bersama, bertumbuh bersama, tetapi kok ada masalah yang seperti ini. Seakan-akan saya ini seperti orang yang gagal dalam membangun sebuah keluarga. Pada waktu itu saya berdoa, saya mendoakan istri, dan saya kemudian teringat sama pemimpin saya. Nah, saya mendatangi mereka dan kemudian saya menceritakan masalah kami berdua. Nah, pemimpin sangat kooperatif, tidak menghakimi kami, tapi mereka justru bimbing kami. Bahkan mereka ajak kami bertemu berdua, kita dikonseling, kita dimediasi. Namun nampaknya upaya itu belum berhasil. Istri tetap mengeraskan hati. Akhirnya dia tidak ingin lagi bercike, tidak ingin beribadah, bahkan tetap pada keputusannya semula untuk berpisah, untuk bercerai. Kami juga tidak berkomunikasi, ya, selama beberapa waktu, ya, kurang lebih 1,5 tahun. Komunikasi kami tidak baik dan kami hampir tidak pernah berkomunikasi. Jadi berkomunikasi ini cuma kalau butuh saja. Tetapi saya masih tinggal satu rumah. Dalam keadaan seperti itu, saya pribadi tidak pernah berpikir untuk berpisah dengan pasangan saya. Karena saya berkomitmen, ya, saya menikah, saya berjanji kepada Tuhan, saya akan setia dengan pasangan saya. Dan itu, komitmen itu saya pegang sampai akhir. Nah, pada waktu itu, pemimpin menasihati kami
terutama saya secara pribadi untuk sama-sama saling mengalah seperti itu ya, mengalah satu sama lain, menghargai satu sama lain, dan tetap menabur kasih kepada pasangan. Ya, jadi saya tetap berdoa buat dia, saya tetap perhatian, berusaha untuk memperhatikan walaupun tidak ada respon seperti itu ya. Jadi kami tetap berjuang, berdoa istilahnya ya, untuk supaya keluarga ini pulih dan sebagainya. Dan saya kemudian dikuatkan, ada sebuah iman yang muncul. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk Tuhan, apapun yang terjadi dalam keluarga saya, baik buruknya, saya tetap mau mengikut Tuhan, saya tetap mau pegang firman-Mu. Jadi saya akhirnya setelah sekian lama itu bermasalah, saya tidak mau berlarut-larut dalam masalah itu. Jadi saya mulai bangkit dan saya mulai fokus kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya tetap ber-CG, saya tetap beribadah, dan saya tetap mau dimuridkan. Itu yang jadi komitmen saya, dan itu saya utarakan ke pemimpin saya. Pada saat saya dalam keadaan masalah ini, saya juga belajar, dan saya juga ternyata banyak teman-teman atau banyak orang-orang di luar sana juga yang bermasalah keluarganya pada waktu itu. Saya belajar untuk juga memperhatikan mereka. Jadi saya mulai berdoa buat mereka walaupun saya sendiri bermasalah sama keluarga. Yang luar biasa adalah di titik tertentu istri saya itu mulai mengajak saya berbicara. Dia meminta kepada saya untuk mendampingi dia pergi keluar kota untuk sebuah pekerjaan. Nah, semenjak saat itu komunikasi kami itu jadi lebih baik. Dan sebetulnya pada saat itu terjadi, saya sendiri masih bingung dan saya masih belum percaya. Tapi lambat laun saya merasa ada perubahan dalam diri pasangan saya. Saya mulai ingat dengan firman bahwa Tuhan itu ternyata bisa membuat hati seseorang itu menjadi lain. Pada saat Tuhan bekerja, maka hatinya akan diubah jadi lain. Saya percaya itu juga berkat dari doa teman-teman. Juga Tuhan sendiri juga bekerja. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, karena semakin baik hubungan kami, komunikasi semakin baik, akhirnya istri sampai hari ini semakin baik. Bahkan kalau pulang diajak pulang bersama, makan bersama, minta dibelikan apa, dia juga tanya sama saya dan sebagainya. Hubungan kami semakin baik dan istri mulai mau berkumpul lagi bersama dengan teman-teman CG, mulai ibadah lagi. Hubungan kami menjadi lebih baik lagi, lebih manis lagi daripada hubungan kami yang sebelumnya yang sudah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mengalami masalah dalam keluarganya yang diambang perceraian, saya berpesan supaya jangan kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus tetap memegang teguh perjanjian firman-Nya dalam hidup kita. Dan kita harus ingat bahwa dalam pernikahan kita berkomitmen, kita berjanji bukan hanya kepada pasangan kita, tetapi lebih dari itu kita berjanji kepada Tuhan. Dan yang kedua yang bisa membuat saya kuat menjalani semua permasalahan ini adalah saya memiliki CG yang mendorong, yang mensupport saya dalam saya menghadapi masalah sehingga saya tidak sendiri dalam menghadapinya. Saya dikuatkan, saya didoakan, saya didukung oleh teman-teman CG saya. Kalau pernikahan saya bisa dipulihkan, saya percaya pernikahan Bapak dan Ibu sekalian bisa dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati.